Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pancasila dengan saya Muhammad Zaki Aminsyah. Saya Rizka Darajati Amini. Saya Juliatia Humaira. Saya Hafizatul Aini. Saya Walda Yudi. Kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai multikulturalisme dalam aspek masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aminsyah dari kelompok 6 Pancasila dari kelas budidaya perairan kelas 1A. Ya, di sini saya sedang bersama kakak kelas saya. Ini dia. Silakan Bang, siapa namanya Bang? Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Faris. Saya mahasiswa budidaya perairan Universitas Mataram. Sekarang semester 5. Saya asli dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Itu mungkin. Oke Bang. Abang aslinya dari Bima kan? Ya. Menurut Abang, tradisi atau budaya apa yang masih sering dilakukan di daerah Anda? Baik ya, mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan terkait tradisi atau budaya yang masih berkembang, masih dijalankan ya oleh masyarakat di Bima terkhususnya. Itu ada namanya Mboloweki ya. Jadi Mboloweki ini salah satu rangkaian acara untuk menuju prosesi entah itu khitanan atau pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Bima, dan ini sudah dilakukan secara turun-temurun tentunya oleh masyarakat di Kabupaten Bima. Itu mungkin. Terus saya mau tanya lagi nih, kapan tradisi atau budaya itu dilakukan dan di daerah Anda itu misalnya ada acaranya itu seperti acara apa aja gitu? Untuk acara Mboloweki ini sendiri, saya juga belum bisa memastikan ya data valid yang jelas gitu ya, kapan tradisi ini mulai dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bima. Tetapi menurut cerita yang pernah saya dengar ya, jadi Mboloweki ini sudah ada sejak zaman Kesultanan dulu ya. Kesultanan Bima sudah sejak ada pada saat waktu tersebut, sehingga kurang lebih sekitar 300 lebih tahun ya. Jadi sejak berdirinya Kesultanan Bima itu sudah mulai dilakukan gitu acara ini. Itu. Jadi acara ini masih dijalankan sampai sekarang ya? Untuk prosesi Mboloweki ini sendiri sudah berjalan sejak lama dan masih dipertahankan sampai dengan hari ini, dan karena memang sudah menjadi ciri khas dan tradisi wajib ya bahasanya oleh masyarakat Kabupaten Bima itu sendiri. Terus pandangan Anda terhadap tradisi atau budaya lain, apakah masyarakat sekitar Anda menerima keberagaman yang ada itu? Untuk tradisi yang bahasanya tidak termasuk ke tradisi masyarakat Bima itu, alhamdulillah ada beberapa suku ataupun etnis yang di luar dari Kabupaten Bima, masyarakat Bima tentunya tetap ya diperhatikan dan tidak mengganggu, bahasanya tetap terjalin dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada gangguan ya, baik itu oleh etnis dari luar maupun masyarakat Bima itu sendiri. Jadi apapun tradisi yang di luar dari masyarakat Kabupaten Bima itu tetap tidak ada gangguan dan sebagainya ya. Jadi tetap rukun lah bahasanya kita sebut seperti itu. Jadi tetap hidup berdampingan satu sama lain, tidak ada yang saling mengganggu. Oke. Mungkin itu tadi penjelasan dari Bang Faris. Di sana di daerah beliau tidak terdapatnya seperti mencela-mencela budaya lain kayak gitu. Di sana masih saling merangkup walaupun dia itu berbeda-beda budaya. Mungkin sekian pertanyaan saya wawancarai Mas Faridnya. Terima kasih banyak. Baik, perkenalkan, nama saya Hafizatul Aini. Saat ini saya sedang bersama kakak tingkat saya. Silahkan Kak, bisa perkenalkan diri. Nama aja ya? Ya, perkenalkan, nama saya Baik Rizka Samadia, angkatan 2020. Kakak dari mana? Aslinya Lombok Timur. Baik, saya mulai langsung pertanyaannya saja Kak. Boleh. Baik, di daerah kakak tradisi atau budaya apa yang masih sering dilakukan di Lombok Timur? Disebutin satu atau gimana? Disebutin satunya aja. Satu aja deh. Kalau yang di desa saya yang
masih sebutnya banyak, ya masih kental gitu tradisinya. Cuman satu aja saya sebut itu nyongkolan. Itu tradisi untuk orang-orang yang menikah. Kapan tradisi ini dilakukan? Itu dilakuin ketika ada orang menikah nih. Setelah akad biasanya itu ada kayak pawai modelnya. Ya. Apakah masih dijalankan sampai sekarang tradisi ini? Masih kebetulan di desa saya itu kan dia kental sama adat Sasaknya. Jadi kalau yang nyonggolan itu tetap ada sampai sekarang. Tapi tergantung keluarganya juga. Ada yang menyetujui untuk melakukan itu, ada juga yang enggak. Baik. Pandangan kakak terhadap keberagaman budaya nih dan pandangan orang-orang di sekitar kakak itu bagaimana? Kalau pandangan saya pribadi kayak gimana ya? Bagus. Saya lebih senang memang yang kebanyakan budaya gitu. Jadi kita tahu gimana sih budaya orang sana, apa sih tujuannya. Nah, sedangkan budaya kita kayak gimana, apakah bisa nyatu atau enggak gitu. Itu seru sekali. Dan kebetulan kalau masyarakat di desa saya itu, mereka sejauh ini selama saya hidup belum ada yang kayak berkelahi gitu ya, berkelahi antar karena tidak menyetujui adat suatu masyarakat lain gitu. Jadi mereka di sana aman-aman aja. Baik, terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Kak saya. Baik, hanya itu. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Aminsyah dari kelompok 6 Pancasila. Mewakili teman-teman saya mewawancarai saudari kita yang ada di samping yang bernama. Perkenalkan, nama saya Dea. Agama saya Hindu, asal saya dari Cakram. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bumi Gora. Oke, jadi Mbak Dea, suku dan tradisi budaya yang masih sering dilakukan di agama Hindu itu seperti apa sih? Apa aja contohnya? Contohnya itu mungkin upacara ngaben tuh masih kita lakuin. Upacara ngaben itu kayak upacara proses kematian agama Hindu, atau bisa disebut dengan kremasi Bali. Itu tujuannya itu untuk mengantarkan roh yang udah meninggal buat ke kehidupan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih dijalankan sampai sekarang ya? Masih. Pandangan terhadap suku lain dan apakah masyarakat sekitar menerima keberagaman yang ada di sekitar daerah Lombok sini? Menurut saya itu kayaknya netral-netral aja. Dia tuh nggak secara khusus buat mendukung atau menentang. Mereka itu membebaskan kita untuk memilih berinteraksi sesama masyarakat itu asalkan tidak merugikan sesama manusia. Kapan dilakukan tradisi atau budaya itu, bisa dijelaskan, Mbak? Kalau menurut kapannya itu tergantung dari pendeta ya atau pedanda gitu. Tapi yang pastinya itu beberapa hari atau beberapa minggu setelah orang itu meninggal. Selain adat untuk sebuah itu apa namanya, dari yang dibilang tadi, apakah ada acara lain yang masih dilakukan gitu tapi yang bisa dilihat oleh masyarakat umum? Bisa kayak acara potong gigi, atau kalau di agama Hindu itu namanya pawiwahan. Itu bukan potong gigi sebenarnya, kayak lebih dikikir gitu biar gigi taringnya itu nggak tajam gitu. Oke, jadi itu saja sih yang saya ingin tanyakan tentang kebudayaan masyarakat beragama Hindu dengan lingkungan di sekitarnya, gimana tentang penilaian kebudayaan dan suatu lain selainnya, seperti misalnya berarti tidak adanya saling mencela dan masih sangat rukun ya. Oke, sekian
dari saya. Mungkin itu saja wawancara hari ini kepada saudari kita. Siapa namanya tadi? Dea. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Sekian wawancara dari kami kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman bahasa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.